kerana menyiapkan kota daripada nol memang sangat lama. Jadi lambat bukan berarti gagal, bukan berarti mangkrak, tetapi memang dirancang matang untuk jangka panjang. Dan sebagai rakyat Indonesia guys, wajar kalau kita merasa bangga IKN bukan projek 5 tahunan tapi projek generasi. Amerika tiba-tiba puji IKN. Ini nih alasan yang bikin dunia terkejut. Pembangunan ibu kota Nusantara kembali menarik perhatian internasional setelah sebuah media berbasis di Amerika Serikat, The World, menilai proyek ini sebagai salah satu gebrakan paling visioner dalam pengembangan kota masa depan. Melalui laporan terbarunya, media tersebut menyoroti besarnya peluang Nusantara untuk tampil sebagai kota percontohan yang menggabungkan teknologi mutakhir, keberlanjutan lingkungan, dan resiliensi iklim. Pengakuan ini muncul sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang tengah dilakukan Indonesia. The World menilai visi besar Nusantara mulai dari target menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York hingga ambisi mencapai status kota tanpa emisi karbon pada 2045 dinilai sebagai gambaran transformasi yang serius. Penerapan energi surya, transportasi listrik, dan sistem mobilitas rendah emisi disebut sebagai bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung. Di sisi teknologi, Nusantara dirancang menggunakan sistem tata kota berbasis kecerdasan buatan, keamanan biometrik, hingga rencana penggunaan taksi terbang otonom. The World juga menyoroti peran Gen Z sebagai penghuni awal yang membentuk karakter sosial kota baru ini. Dengan kombinasi dukungan global, inovasi teknologi, dan komitmen pemerintah, IKN dipandang sebagai simbol perubahan Indonesia menuju visi negara maju 2045. IKN dipandang sebagai misi Indonesia menuju ke tahun 2045. Negara maju 2045 dikatakannya IKN ini ya. Dan ini adalah kata-kata daripada media New York ataupun AS mengatakan IKN ini 2 kali lipat lebih besar daripada New York guys. Ini adalah kata-kata sendiri daripada media Amerika Serikat. The World menilaikan proyek ini sebagai langkah visioner menuju kota masa depan. Jadi guys, kalau ada yang bilang IKN ini adalah kota yang bakal mangkrak, bagi saya ini sesuatu perkara yang mustahil untuk mangkrak ya. Kerana kita tahu untuk pembangunan IKN ini memang sangat lambat. Kerana untuk membuat satu kota yang daripada nol memang sangat lambat. Bukannya terlalu cepat seperti kalau kita lihat Jakarta ya, yang memang sudah kotanya sudah sedia ada, ataupun untuk kita tambah hanya gedung-gedung saja memang kita akan nampak tahun ini kita nampak gedung ini naik, tahun depan kita nampak gedung ini. Tetapi kalau IKN ini kita lihat daripada nol, daripada hutan yang tebal untuk dibuatkan jadi kota, memang logiknya ya, kalau difikirkan secara logik akalnya ya, memang akan lambat. Walaupun pada tahun 2028 dikatakan semua pemerintah akan berkumpul di sini, tetapi untuk menyiapkannya terus untuk menjadi benar-benar rampung 100% makan masa lagi. Dan dikatakan hingga tahun 2045. Jadi sedikit demi sedikit, tetapi yang penting kita lihat IKN terus dikunjungi oleh ramai-ramai para wisata, para turis daripada Kalimantan, dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan kita lihat sendiri guys, ramai turis-turis daripada luar negeri juga, terutamanya kita lihat daripada Malaysia pun ramai yang datang melihat IKN, dan juga daripada turis-turis daripada Eropah untuk berkunjung melihat IKN ini ya. Oke guys, kita lihat next video. Nah teman-teman, hari ini hari Senin, para pengunjung masih banyak yang berdatangan menuju IKN. Jadi informasi terbaru, IKN dibuka setiap hari ya teman-teman, bukan lagi Sabtu dan Minggu, tetapi setiap hari kita bisa berkunjung ke IKN, tetapi dengan mendaftar melalui aplikasi. Kalau mau ke IKN ini harus mendaftar ke aplikasi dahulu, dan dikatakan dia dibuka setiap hari untuk pengunjung ya. Oh, kalau begini saya pun bisa juga pergi IKN nih guys. Dan kita lihat sendiri walaupun belum siap sepenuhnya, tetapi pengunjungnya sangat ramai ya, yang seperti video kita lihat ini ya. Cerita IKN hari ini, part 1. Oh, ini part 1. Ini baru lagi guys ya, 3 hari yang lalu ya videonya. Ini video yang baru guys. Seperti korek, senjata tajam, dan yang lainnya mohon diamankan. Oh, korek, senjata tajam nggak bisa dibawa masuk ya. Barang-barang yang tidak diperkenankan. Ya guys, harus melihat video yang saya reactionkan ini. Kenapa? Kita tahu syarat-syarat yang untuk masuk ke istana yang ada di IKN itu ya, harus tidak boleh membawa korek, senjata-senjata tajam, tidak bisa dibawa untuk masuk ke IKN ya. Artinya nggak bisa
menghisap rokok di sini ya. Alhamdulillah. Oh, baru lepas hujan basah. Gimana ini? Kanan atau kiri? Ini video baru ya, 3 hari yang lalu ya. Inilah kondisi IKN sekarang ini ya, kalau kita lihat. Tapi kita tahu sekarang ini musim hujan, memang sering hujan ya. Oh, mereka mau naik ke istananya. Jalannya sudah disiapkan 4 jalur, 5 jalur kita lihat ya. Karena kita tahu ya, kita lihat di sini 3 jalur sudah disiapkan. Artinya kalau sudah banyak mobil tidak macet lah ya. Sudah dipersiapkan awal ya. Oh, begini kondisi IKN sekarang ya. Sekarang guys. Kenapa saya bilang sekarang? Karena ini video baru nih. 3 hari yang lalu. Wah, ini baru 1 minggu. Ini video yang baru 1 minggu guys. 1 pekan terakhir. Betul guys ya, 1 pekan itu 1 minggu ya. Oh, banyak mobil. Kita lihat jalannya, berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur ya. Yang tajam itu ya, bangunan apa itu ya? Cantik lah bangunannya. Kayak kalau sudah rampung nanti bandaranya guys, mungkin saya pergilah. Tapi sekarang kalau mau pergi ke sini susah ya, karena jalannya pun agak susah juga. Karena kalau saya masuk daripada Kalimantan Barat untuk pergi ke Kalimantan Timur itu jauh guys, jauh, bukan dekat ya. Kalau saya masuk daripada Sarawak, saya kan asal Sarawak, jadi mau masuk daripada Sarawak itu pergi ke Kalimantan Barat, daripada Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur itu agak jauh, harus guna 4-drive, mobil yang agak besar lah, karena perjalanannya sangat jauh. Jadi kalau sudah siap bandara itu, saya fikir lagi mudah untuk pergi ke IKN. Oke guys, kalau kita lihat daripada gedungnya, daripada jalan rayanya, daripada lampu-lampunya memang sangat moden ya, karena diciptakan untuk bisa hingga ke 100 tahun ke hadapan. Pun kalau kita lihat 100 tahun ke hadapan pun kota ini masih lagi terlihat moden. Semuanya dalam bentuk moden, daripada gedung, lampu, jalan sampai semuanya lah. Dan dikatakan pada tahun 2028 nanti pemerintah semua akan berada di sini, dan untuk menyiapkannya bukan sepenuhnya untuk tahun 2028 ini siap ya, kerana pada tahun 2045 targetnya akan siap sepenuhnya untuk 100%. Jadi seperti yang kita lihat dari berbagai video reaksi yang beredar, jadi perkembangan IKN Nusantara ini guys sebenarnya makin hari semakin jelas. Banyak gedung pemerintahan sudah rampung, kawasan inti mulai terbentuk, dan jumlah pengunjung juga terus meningkat. Bukan cuma daripada Kalimantan, tapi juga dari berbagai provinsi lain. Bahkan wisatawan mancanegara juga ikut datang melihat langsung bagaimana wujudnya itu kota baru ini. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa IKN terlihat lama selesainya? Jadi jawapannya guys sederhana saja, kerana kita tahu IKN bukan projek yang biasa ya, bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga membangun sebuah kota baru daripada nol. Jadi jalannya, air yang bersih, listrik, internet, perumahan ASN, transportasi, sampai ruang hijau dan hutan, kotanya semuanya dibangun dari dasar. Jadi selain itu pembangunannya juga dibagi dalam beberapa fasa ya, jangka panjang agar lebih stabil secara ekonomi dan tidak membebani anggaran negara. Jadi tahap awal fokus ke pusat pemerintahan, sementara sektor lain seperti hunian, bisnis dan pendidikan berkembang bertahap-tahap. Kerana itu dia lambat untuk siap. Jadi jangan kata ada yang mangkrak, kerana menyiapkan kota daripada nol memang sangat lama. Jadi lambat bukan berarti gagal, bukan berarti mangkrak, tetapi memang dirancang matang untuk jangka panjang. Dan sebagai rakyat Indonesia guys, wajar kalau kita merasa bangga IKN bukan projek 5 tahunan tapi proyek generasi. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sering menonton Brozu channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.